والصلاة والسلام على سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصدق والتقى وعلى آله وأصحابه والتابعين تابعيهم أولي العلم والنهى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله واسع عليم. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan di pembukaan khutbah tadi dapat kita lihat di dalam Mushaful Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Berdasarkan ayat ini, maka khutbah kita pada Jumat kelima ini kita beri judul zakat mensuci, membersihkan harta, mensucikan jiwa. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 7 Maret yang lampau 2024, hari Kamis, Sumatera Barat ditimpa musibah bencana banjir, longsor, dan lain-lain sebagainya. Hampir semua kabupaten kota terdampak dari bencana itu. Bahkan Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan tanggap darurat sampai tanggal 24 kemarin, dan kabupaten kota memperpanjangnya sampai hari ini. Sebahagian saudara-saudara kita masih tidak jelas di mana mereka akan tinggal. Pesisir selatan sebagai contohnya, tidak kurang dari 23 orang meninggal, 7.245 orang mengungsi. Badan Amil Zakat bersama pemerintah provinsi dan lembaga-lembaga Amil Zakat dan organisasi sosial keagamaan sudah berupaya membantu dalam masa tanggap darurat itu dengan membuka dapur-dapur umum untuk makanan dan minuman saudara kita itu. Kita yang menahan diri kita dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi memiliki harapan sesuatu yang dimakan dan diminum. Tetapi saudara kita sebagian itu ada yang jelas sahurnya tetapi tidak jelas berbukanya, ada yang jelas berbukanya tidak jelas sahurnya, ada yang kedua-duanya tidak jelas. Inilah bencana, dan ini adalah bencana kemanusiaan. Orang bisa kaya, tetapi jika bencana terjadi, dia bisa mendadak menjadi fakir dan miskin. Basnas Provinsi Sumatera Barat juga
dan berupaya membantu anak-anak kita yang miskin ekstrim untuk melanjutkan pendidikan di dalam Sumatera Barat, di luar Sumatera Barat, bahkan ke luar negeri. 65% dana yang dihimpun di Basnas digunakan untuk pendidikan anak-anak kita itu tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Tidak kurang daripada 25 miliar digunakan untuk itu. Belum lagi kesehatan. Masih banyak saudara kita yang tidak mempunyai BPJS dan kartu-kartu sakti untuk kesehatan lainnya, dan terkadang memiliki BPJS, kartu kesehatan, tetapi masih memerlukan dana-dana di luar itu. Tidak sedikit pula saudara kita yang mengambil peluang berjihad berdakwah di daerah-daerah terluar, terpinggir, dan terpencil, yang tidak semua orang mau mengambil bagian itu. Mereka pergi ke Mentawai, naik kapal, naik perahu, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada gaji yang berikan. Masih banyak dari orang-orang miskin dan tidak sedikit orang-orang fakir yang memerlukan bantuan dari orang-orang yang kaya. Maka dari itu, bapak-bapak, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berpesan kepada kita yang terkategori orang-orang yang kaya. Pesannya adalah khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Ini pesan ditujukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan. Jika hari ini wakil pemerintah pusat di provinsi ini adalah gubernur, maka gubernur sudah menugaskan berdasarkan tugas dari presiden untuk dapat mengumpulkan zakat melalui Badan Agen Zakat Nasional, dan itu diambil dari orang-orang yang kaya. Yang diambil itu adalah harta mereka, dan tidak semuanya, tetapi sebahagiannya saja. Jika bapak-bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki harta itu berupa emas, perak, logam mulia, dan lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta rikaz. Maka jika ada yang kita sebutkan itu, emas, logam, uang, surat berharga, perniagaan, perindustrian, pertambangan, dan pendapatan dan jasa, sudah mencapai 45 gram. 45 gram atau 85 gram, maaf, 85 gram, atau kita sudah memiliki perak 596 gram, atau kita memiliki hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan mencapai 653 kilogram
setara 653 kilogram gabah. Maka untuk yang pertama tadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengeluarkan sebahagiannya, tidak banyak, hanya 2,5% saja. Bapak-bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ini kita lakukan, yang disebut dalam Al-Quran dengan sedekah, dan sedekah itu dapat bermakna zakat, dapat bermakna infak, dapat bermakna sedekah itu sendiri, dan dana-dana sosial keagamaan lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita, pertama, sedekah itu dapat tutahhiruhum, membersihkan mereka. Bukan hartanya yang dibersihkan, tetapi orang yang melakukannya yang dibersihkan. Tidak ada orang sebagai orang yang beriman ingin memakan harta yang tidak halal dan tidak baik. Dia berupaya wara, menjaga dirinya agar tidak termakan dan terminum yang tidak halal dan tidak baik itu. Tetapi kadang-kadang teralpakan, termakan sesuatu yang tidak halal dan tidak baik itu. Agama memberikan media untuk membersihkan orang itu. Sekali lagi, membersihkan orang itu yang melakukan bukan dengan sengaja. Dengan medianya adalah zakat. Karena kita mesti berhati-hati jika ada bongkahan daripada daging kita. Kullu lahmin nabata minal haram, yang tumbuh berkembang di dalam diri kita, dan dia tumbuh dan berkembang berasal dari sesuatu yang haram, fannaru auladihi, maka lebih layak bagi tubuh itu. Upaya dengan berzakat. Bapak-bapak saudaraku yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berjanji tuzakkihim. Allah juga berjanji kepada orang yang menunaikan zakat, infak, sedekah itu, Allah akan sucikan dirinya. Kalau tadi kata digunakan taharah lebih kepada fisik, tetapi ungkapan yang kedua diungkapkan dengan tazkiyah, lebih kepada yang tidak fisik. Orang suka menambah, mengali, tetapi tidak semua orang suka membagi dan mengurang.
Hmm.